Sejarah anak negeri menjadi kuli. Oke teman-teman, selamat datang di channel Tumbuh. Channel ini adalah channel tentang obrolan pria muda ketika ngobrol di suatu tempat. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol di warah atau warung sejarah. Jadi bagi kalian yang suka atau mau ikut bergabung, kalian tinggal nonton saja dan selamat bertumbuh. Sistem tanam paksa menjadi sejarah anak negeri menjadi kuli. Nah, bagaimana ceritanya? Pada tahun 1830, pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut, setelah terlibat perang Jawa terbesar yaitu Perang Diponegoro dan Perang Paderi di Sumatera Barat, Belanda secara semena-mena diletakkan di atas pundak Jawa dan Madura melalui sistem tanam paksa antara 1830 sampai 1870-an. Nah, Gubernur Jenderal Pandebos mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa dengan tujuan utama yaitu mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena adanya sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjual pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Nah, sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Pandembos yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya yaitu 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan tarum atau nila ya. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panennya diserahkan kepada pemerintah kolonial. Nah, penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun atau 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Nah, Pandembos ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor di Eropa, yaitu kopi, tebu, dan nila. Nah, penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapannya yaitu minimal 1/5 luasnya atau 20% dan menyisihkan sebagian hari kerjanya untuk bekerja bagi pemerintah. Nah, dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Ya, bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, ya desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, ya desa tersebut mesti membayar kekurangannya dengan sumber-sumber lain ya. Nah, pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian seperti kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung dibudayakan. Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil sangat luar biasa. Karena antara 1831 sampai 1871, Batavia itu tidak hanya membangun sendiri ya, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di kerajaan Belanda. Ya, umumnya lebih dari 30% anggaran belanja kerajaan berasal dari kiriman Batavia. Pada 1860, 72% itu penerimaan kerajaan Belanda disumbang dari Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal, misalnya membiayai kereta api nasional yang serba mewah. Beberapa perubahan sosial yang terjadi akibat sistem tanam paksa yang ditemukan oleh Ong Hok Ham, Condronegoro, dan Wiradipeni 1984, terus Edi Cahyono 1991, dan Raja Guguk 1995 adalah: yang pertama,
Pengambil alihan tanah penduduk menjadi kepemilikan desa telah melahirkan petani rumah tangga dengan kepemilikan tanah pertanian yang kecil. Yang kedua, kewajiban-kewajiban kerja dan kewajiban penanaman tersebut telah mendorong kelahiran penduduk yang cepat di kalangan petani untuk menurunkan beban kerja keluarga. Yang ketiga, sistem ini juga menjadikan kepemimpinan di wilayah Jawa menjadi sangat otoriter. Yang keempat, masyarakat petani mulai memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk bertahan hidup dengan memperkerjakan perempuan dan anak-anak mereka. Lahan pekarangan secara teori memang tidak dihitung pajaknya. Yang kelima, sistem tanam paksa telah menutup peranan ekonomi di kalangan swasta untuk tumbuh dan berperan baik dari kalangan priayi, Tionghoa, Arab, maupun golongan pengusaha Belanda sendiri. Yang keenam, tanam paksa juga telah melahirkan pengistilahan baru dalam lapisan-lapisan di masyarakat petani. Istilah-istilah kuli kenceng yaitu kewajiban penuh kerja bakti. Kuli setengah kenceng yaitu tidak bertanggung jawab penuh telah menggantikan istilah numpang dan sikep. Sebab semua pemilik tanah wajib menjalankan kerja bakti di tanah-tanah kultur stil atau tanah sistem tanam paksa ya. Dengan demikian, tanam paksa telah mentransformasi beberapa penduduk menjadi kuli atau buruh, yaitu menurut Prisma 1991. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC karena adanya sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tersebut dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Asep tanam paksa ini yang memberikan sumbangan besar bagi modal zaman keemasan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1835 hingga 1940. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843 muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan ini juga melanda Jawa Tengah tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870. Meskipun untuk tanaman kopi di luar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915, program yang dijalankan untuk menggantinya adalah sistem sewa tanah dalam Undang-Undang Agraria 1870.